Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya. Kali ini mencapai kurang lebih angka 36.600-an dan harusnya sudah menyentuh target terakhir dari setup buy kita, teman-teman. Selamat cuan untuk kalian semua jika kalian sudah berhasil untuk menghasilkan setup beberapa hari yang lalu. Dan kita bakalan bahas di video hari ini tentunya apa penyebab yang membuat Bitcoin kira-kira ngepump ke sekitaran area 36.600 ini, dan kemudian juga apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang secara price action. Diikuti juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,37 triliun dolar atau naik sekitar 2,65%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin, teman-teman, dengan kenaikan 3,84% menuju 36.713 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, dimulai dari yang paling ringan dulu, teman-teman, bahwa malam hari ini kita akan kedatangan data yang cukup penting juga dari Amerika Serikat, yaitu adalah Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Ya, intinya ini berkaitan dengan tingkat pengangguran di Amerika Serikat, diikuti ada beberapa anggota Fed yang kemudian juga memberikan speech. Tidak ketinggalan, selain malam hari ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan kita lihat Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Diikuti 21.30 akan ada Fed Posting Speech, 23.00 akan ada Fed Barking Speech. Besok dini hari, itu langsung kita juga ngelihat ada Fed Chair Powell Speech. Jadi beruntun nanti malam hingga nanti dini hari akan ada event yang menurut saya akan cukup penting, tentunya bakalan dipantau juga oleh para investor. Jika kita melihat ada sebuah statement yang kemudian surprising gitu ya, untuk sementara belum ada. Karena di minggu ini Kakek Powell itu speech 2 kali, teman-teman. Yang pertama sudah kita lewati, dan kali ini yang kedua. Dan untuk sementara sepertinya tidak ada yang surprising dari statementnya Kakek Powell, so tidak ada reaksi yang terlalu signifikan dari market, terutama mungkin di dollar index atau di stock market Amerika. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang surprising yang disampaikan malam hari ini, maka itu juga bisa memicu semacam volatility. Oke. Nah, kemudian menjawab pertanyaan di awal video tadi, kenapa atau penyebab dari kenaikan yang kita lihat di Bitcoin selama 24 jam terakhir itu lagi-lagi ditopang oleh rumor seputaran spot Bitcoin ETF. Nah, ada salah satu ETF analis di sini bernama James Seyffart menyampaikan bahwa ada jendela pembukaan gitu ya, a brief window opens on November 9th for SEC to potentially approve all 12 US spot Bitcoin ETF applicants, including Grayscale's GBTC. It will be open for at least 8 days. Even if approvals don't arrive this month, we still believe there is a 90% chance of approval by January 10th. Jadi ada jendela waktu bagi SEC untuk melakukan approval atau menyetujui spot Bitcoin ETF yang jumlahnya sudah cukup banyak ini, teman-teman, sudah bertumpuk. Dan banyak sekali yang merasa bahwa spot Bitcoin ETF ini bakalan di-approve secara serentak. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa approval tersebut sudah bisa kita lihat start mulai dari tanggal 9 November, alias start mulai dari hari ini sampai 8 hari ke depan bisa menjadi jendela waktu bagi SEC untuk kemudian melakukan approval untuk spot Bitcoin ETF. Nah, inilah salah satu penyebab yang kemudian membawa lagi sentimen boost untuk Bitcoin investor atau para investor Bitcoin. Nah, kita melihat Bitcoin kemudian mendapatkan rally dari yang awalnya kurang lebih di kisaran 35 ribuan, kemudian tiba-tiba nyampe lagi ke sekitaran area 36.700, bahkan hampir menyentuh ke area 37.000 dolar. Tapi kalaupun kita tidak melihat approval di bulan ini, menurut sang ETF analis di sini,
maka ada 90% chance atau kesempatan bahwa spot Bitcoin ETF itu akan di-approve di tanggal 10 Januari tahun 2024. Alias kurang lebih 2 bulan lagi, teman-teman. Bahkan tidak sampai 2 bulan lagi. Kita akan melihat approval dari spot Bitcoin ETF dan chance-nya 90% menurut analis di sini. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah menurut kalian persentase di sini itu realistis? Ataukah menurut kalian justru chance-nya lebih besar SEC masih akan menolak spot Bitcoin ETF? Kalian mungkin boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau saya pribadi juga cenderung setuju ya, bahwa kemungkinan secara persentase itu akan lebih besar. Alias at least lebih dari 50% itu bakalan di-approve spot Bitcoin ETF-nya. Hanya pertanyaannya kapan gitu. Apakah di bulan ini, apakah di bulan Januari, ataukah di bulan Maret atau April? Maret harusnya ya, seingat saya Maret itu adalah final deadline untuk sebagian besar aplikan gitu. Jadi maksimal kita menunggu ya kurang lebih beberapa bulan lagi sebelum spot Bitcoin ETF itu di-approve. Dan pertanyaan selanjutnya tentunya, apakah spot Bitcoin ETF approval ini sudah di-price in di harga Bitcoin? Apakah orang-orang yang membeli di sini semuanya sudah membeli karena mereka merasa spot Bitcoin ETF itu akan di-approve? Jika memang iya, bisa saja kita akan melihat semacam pullback ketika spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve, teman-teman. Seperti yang sering orang sampaikan, buy the rumor, sell the news. Gitu kan? Ketika rumornya ada, kita membeli, tapi ketika newsnya keluar, kita menjual. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan statement tersebut karena dikecualikan soal spot Bitcoin ETF. Karena katanya kalau misalnya spot Bitcoin ETF di-approve, maka kita juga perlu pertimbangkan bahwa akan ada banyak demand yang masuk gitu. Jadi bisa aja menjadi event buy the rumor, buy the news. Atau kita justru akan melihat buy the rumor, sell the news. Who knows? Kita baru akan tahu jawabannya nanti ketika spot Bitcoin ETF itu baru akan di-approve. Tapi in the end of the day, approval dari spot Bitcoin ETF akan menjadi sebuah katalis yang sangat besar menurut saya untuk pergerakan Bitcoin selama beberapa tahun ke depan dan bisa menjadi salah satu sumber demand yang sangat besar yang membuat harga Bitcoin kemungkinan bisa meroket jauh lebih tinggi daripada harga yang kita lihat hari ini. Oke? Dan juga kita sekarang sudah lumayan jauh teman-teman dari area bottom bear market yang kita asumsikan ya merupakan bottom bear market, yaitu di sekitaran area $16.000 untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah melakukan akumulasi sepanjang bear market dan mungkin sekarang sudah berada dalam keadaan profit, pertanyaan yang muncul berikutnya harusnya adalah, when should you sell crypto? Kapan kira-kira kalian harus menjual kripto kalian? Jadi kalian tidak boleh hanya tahu kapan harus akumulasi, tapi juga harus tahu kapan distribusi. Karena kalau kalian tidak tahu kapan harus distribusi, maka kalian bisa aja membeli di bear market dan tidak sempat untuk menjual dan malah justru Bitcoin kembali ke bear market lagi. Kalian sudah hold setengah mati, tapi kemudian kalian tidak menjual ketika bull market, tapi menjual justru ketika kembali ke bear market atau bahkan bottom bear market selanjutnya. Itu yang harus kita hindari. Nah, ini saya rasa dirangkum dengan cukup baik oleh Emperor jawabannya. Many people buy, price pumps, but don't know when to sell and take profits. Saya rasa sebagian dari teman-teman juga merasakan hal yang serupa. Kalian mungkin sudah sempat membeli di area 16.000, ada yang beli di 20.000, atau harga rata-rata yang dapat di 20.000, 22.000, dan seterusnya. Intinya kalian sekarang berada dalam keadaan profit. Kemudian price atau harga terus-menerus pump, tapi kalian bingung nih, mau jualnya kapan nih, take profitnya kapan. Nah, remember this for the best cycle. Market can pump more than you expect. Jadi ini adalah poin pertama. Teman-teman harus tahu bahwa market bisa nge-pump lebih dari yang kita expect. Inilah kenapa saya sering sampaikan juga ketika kita merasa bahwa kemungkinan besar cycle top berikutnya hanya ada di sekitaran area 100.000, maka kita bisa aja underestimate performa Bitcoin, bisa aja jauh melebihi itu. Sama seperti yang kita lihat beberapa cycle sebelumnya, prediksi orang-orang mengenai cycle top berikutnya itu selalu keliru dan kebanyakan terlalu konservatif atau terlalu rendah. Nah kemudian, just because price has already pumped doesn't mean it won't pump more. Ketika kita melihat ada bull market, terutama di fase optimism, fase euforia, walaupun harga
koin atau token yang kalian beli sudah nge-pump luar biasa tinggi, bukan berarti dia nggak bisa nge-pump lagi, teman-teman. Perlu kalian ingat. Terutama ketika kita masuk ke fase euforia. Ketika sudah mulai banyak orang-orang yang awalnya nih tidak tertarik sama sekali terhadap kripto, itu kemudian mulai start masuk. Hanya karena mungkin ngelihat kalian cuan, teman-teman kalian cuan, semuanya udah bicara soal kripto di sekitaran kalian. Nah, itulah biasanya fase-fase euforia. Dan itulah yang biasanya mendorong harga untuk mendapatkan pergerakan parabolik terakhir sebelum pada akhirnya kita akan kembali masuk ke bear market. Jualannya kapan? Nah, ada beberapa indikasi menarik yang bisa kalian perhatikan di sini. Sell when people wearing suits and tie come on TV and start giving crypto predictions. Example, Fundstrat in 2018. Jadi, yang poin pertama, kapan kalian harus menjual adalah ketika orang-orang yang sudah memakai jas dan dasi, sudah disiarkan di TV, dan mulai memberikan advice atau saran, atau bahkan prediksi mengenai kripto. Alias media semuanya sudah bicaranya seputaran kripto gitu, karena mungkin lagi hype banget, semua harga kripto lagi naik, sehingga mereka maunya meliput soal itu. Semua media meliput soal kripto. Nah, itu ada indikasi pertama, mungkin kalian sudah harus start distribusi. Kemudian, sell when YouTube celebrities start their own crypto projects without any revenue model. Example, Logan Paul in 2022. Jadi, indikasi kedua, kalian bisa melihat para selebriti yang awalnya mungkin kalian tahu tidak mengenal sama sekali yang namanya kripto, sudah start kembali membuat project-project kripto. Kalau di Indo mungkin contohnya project-project dari Anang Hermansyah misalnya, A6. Itu di-launch ketika lagi hype-nya kripto gitu. Semuanya pengen membuat project kripto. Nah, itu indikasi kedua gitu. Dimana kita sudah berada di fase euforia. Kalian harus distribusi pada saat hal tersebut terjadi. Berikutnya, sell when mainstream celebrities start talking about how they have always loved crypto. Example, Katy Perry in 2018. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang kita lihat di sini lah. Kalau yang nomor 4 kan YouTube celebrities. Kalau misalnya yang kelima ini mainstream celebrities. Nah, yang keenam, always have fixed level for taking profits and sell small amounts when those level are reached. Selling and securing profits is better than round-tripping to entry. Jadi intinya, mulai dari sekarang, teman-teman harus punya planning. Kira-kira saya mau distribusinya itu di angka berapa saja? Sekali lagi, saya lebih menyarankan untuk bertahap. Katakanlah kita ambil contoh Bitcoin. Misalnya teman-teman sudah akumulasi harga rata-rata di kurang lebih $20.000 katakanlah. Kalian dari sekarang harus mulai planning. Kira-kira kalau misalnya Bitcoin menyentuh ke angka 50.000, apakah saya mau taking profit? Kalau misalnya mau, seberapa besar secara persentase yang akan saya taking profit? Misalnya kalian punya 100 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin. Nah, ketika nyampe ke 50.000, berapa yang mau kalian jual? Misalnya 15%-nya atau 10%-nya. Nah, mungkin kalian punya plan setiap naik 10.000, kalian akan jualan 10%, 10%, 10%. Nah, itu namanya planning, teman-teman. Dan harus dieksekusi. Karena, teman-teman, sekali lagi, walaupun kita yakin, gitu ya, bahwa kita sudah menemukan bottom bear market, dan kita akan menembus ke all-time high yang baru, tapi tidak ada salahnya juga dengan yang namanya taking profit. Selama kalian tidak namanya take profit, dan jadikan itu sebagai realized gains, yaitu hanya akan menjadi floating profit. Sampai kapanpun kalau tidak kalian jual itu Bitcoin-nya, yaitu cuma akan menjadi floating profit, tidak akan menjadi benar-benar realized gains gitu. Jadi, please kalau misalnya kalian sudah plan dari awal, mau jualnya di harga segini, kemudian berapa jualannya, itu eksekusi teman-teman. Jangan sampai kalian ragu hanya karena kalian termakan greed gitu. Mulai serakah, karena kalian merasa, waduh ini masih bisa naik nih kok, nggak usah jualan sekarang deh, saya tunggu aja nanti harga jauh lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu yang berbahaya. Selain yang satunya, itu adalah ketika kalian sangat takut ketika membeli di harga yang sudah dikasih sangat murah. Semua indikator menunjukkan bahwa harga Bitcoin sudah sangat murah. Ketika harga di 20.000, belasan ribu, itu semua indikator menunjukkan hal yang sama. Nah, kalau kalian takut beli pada saat itu atau akumulasi, nah itu akan menjadi satu masalah besar.
Yang menjadi masalah besar berikutnya juga adalah kalian nggak mau jualan juga ketika sudah profitnya lumayan banyak, tapi kalian pengen lebih banyak lagi. Nah, itu adalah dua hal yang eh, kadang-kadang membuat kita terjebak gitu. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi, karena market sekarang lagi berada dalam keadaan yang sangat volatil. Sebenarnya tidak hanya di kripto, kalian bicara soal stock market, indeks, forex, semuanya lah, semua aset kelas itu sedang dalam keadaan yang volatil. Sehingga kalian sebagai seorang trader sebenarnya bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada, tidak hanya di kripto. Dan itulah kenapa saya mempunyai akun di broker yang bisa trading di semua aset kelas. Contohnya adalah XM, di mana di sini teman-teman akan bisa trading di berbagai aset. Kripto bisa, forex bisa, saham bisa, komoditas bisa, metal bisa, semuanya disediakan di sini. Indeks juga bisa. Jadi ketika ada kesempatan di aset kelas manapun, kalian tidak perlu lagi untuk pusing-pusing mau buka broker di tempat yang mana. Kalian cukup punya XM, kalian bisa trading di semua aset kelas. Dan ditambah lagi, mereka lagi mengadakan event yang cukup besar berhadiah senilai 700 juta rupiah. Di mana teman-teman yang mau mendapatkan tiket undiannya, cukup pertama mendaftar, wajib dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Diikuti, kalian sudah mempunyai saldo minimal $300. Nah, ketika kalian sudah memenuhi dua syarat tersebut, maka kalian tinggal lakukan trading 3 lot standar minimal untuk mendapatkan satu tiket undian. Ini adalah untuk satu tiket pertama. Nah, untuk tiket berikutnya, kalau kalian sudah lewati yang ini ya, 3 lot standar sudah kalian lewati, mulai dari lot keempat dan seterusnya, setiap satu lot tambahan itu adalah satu tiket tambahan. Jadi di sini kumpulkan tiket yang tidak terbatas. Kalian tidak akan dibatasi jumlah tiketnya. Kalian bisa trading sebanyak mungkin untuk mendapatkan banyak tiket undian. Hadiahnya nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Untuk hadiah pertama ada Honda HR-V eCVT. Kemudian untuk laptop gaming Asus ROG Zephyrus itu adalah untuk hadiah kedua. Hadiah ketiga sampai keempat adalah iPhone 14 Pro Max, hadiah kelima sampai ke-9, Honda Vario 125cc, kemudian hadiah ke-10 sampai 11 Samsung Galaxy Z Fold 4, hadiah 12 sampai 16 ada uang tunai sebesar 3 juta rupiah, dan hadiah 17 sampai 25 ada uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi total ada 25 orang pemenang, 9 orang pemenangnya dapat 1,5 juta rupiah, 5 orang pemenangnya dapat 3 juta rupiah, 2 orang pemenang dapat Samsung Galaxy Z Fold, 5 orang pemenang dapat Honda Vario, kemudian iPhone 14 Pro Max, 2 orang pemenang, dan masing-masing hadiah kedua dan hadiah ke-1 itu adalah 1 pemenang. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti event di sini, sekaligus memanfaatkan semua fitur yang ada di XM, diantaranya sekali lagi, mereka menyediakan leverage yang besar, mereka juga sudah terregulasi, mereka sedang mengadakan event yang sangat besar. Selain event di sini, kalian juga bisa mendapatkan bonus deposit hingga $5.000. So, tunggu apa lagi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan semua fitur yang ada di sini? Silakan, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita akan langsung mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, yang perlu kalian jadikan catatan adalah untuk sekarang sampai detik ini pun Bitcoin masih belum breakout dari channel di sini. Oke, walaupun kita kembali ngeretest ke upper channelnya, bukan berarti kali ini kita sudah siap untuk breakout. Oke, kalau misalnya kita belum melakukan hal tersebut, maka kita masih harus tetap berasumsi bahwa area trend di sini masih akan provide some major resistance. Dan masih aja ada chance bagi kita untuk kembali untuk menyentuh ke area lower channel dan kemudian mungkin start kembali merangkak naik ke atas. So, untuk teman-teman yang belum sempat untuk melakukan buying setup, maka sekarang bukan saat yang tepat, teman-teman. Ini bukan tempat yang tepat untuk melakukan buy. Kalaupun nekat, justru ini adalah tempat di mana kita start untuk mencari peluang untuk short. Tetapi sekali lagi, kalau kita short, maka yang kita lakukan adalah berarti melawan momentum, teman-teman. Saya rasa tidak semua pengen melakukan hal tersebut, tapi memang ada yang trader tipikal kontra atau counter trend. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian tipikal trader counter trend, maka ini adalah salah satu tempat di mana kalian bisa start untuk mencari peluang untuk short. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan long dari sekitaran area di sini, ataupun mungkin baru masuknya di sekitaran sini, maka harusnya kalian keduanya sudah sempat atau bahkan sudah take profit semuanya. Selamat con untuk kalian semua gitu ya, kalau misalnya kalian berhasil mendapatkan profit
dari trade setup di sini. Nah, kalau untuk teman-teman yang buy dan sudah closing posisi semuanya, please jangan buru-buru kembali masuk ke market lagi. Karena untuk sekarang kita melihat Bitcoin memang ngepump gitu ya, tapi kita sedang berada di area major resistance dari trendline di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau kembali buy, oke, antara kalian harus menunggu dia kembali nge-retest ke area trendline di sini, dan kemudian start untuk kembali mencari buying setup di area support tersebut, atau senario keduanya, kalian harus menunggu dia breakout dari channel di sini dan kemudian consolidate. Ini adalah kedua cara di mana teman-teman yang belum sempat buy di sini mungkin mau kembali masuk ke market dan mencari setup untuk buy. Ini adalah dua senario yang bisa kalian manfaatkan di sini atau di sini. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, maka di sini bukan saat yang tepat, dan ini justru adalah tempat yang lebih baik kalau kita bicara untuk currently ya teman-teman, untuk sekarang, lebih tepatnya mencari peluang untuk short daripada long. Kenapa? Karena kita berada di area major resistance. Tapi apakah serta-merta kita harus sell tanpa ada setup? Ya tidak seperti itu teman-teman. Kita perlu wajib gitu ya, wajib bahkan mendapatkan setup dulu sebelum kita melakukan short. Nah, setupnya bisa dalam bentuk apa? Banyak sekali teman-teman. Kalian bisa mendapatkan contohnya, misalnya ada pergerakan seperti ini yang menunjukkan bahwa kita rupanya membuat head and shoulder gitu ya. Ini neckline-nya, breakdown dari area tersebut bisa menjadi entry untuk kalian. Atau ketika kita mendapatkan ada lagi reversal pattern, katakanlah double top, triple top, atau apapun itu, yang kemudian menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan reversal dari sini, itu adalah saat yang tepat mungkin bagi teman-teman yang dari kemarin menunggu untuk short, untuk masuk. Oke, kalau saya sih lebih prefer, idealnya teman-teman, kita akan mendapatkan push sedikit lagi ke atas, tapi hanya sekedar fake out. Ya artinya ini sedikit banyak berbentuk seperti double top lah, tapi push yang di sini kita untuk meliquid orang-orang yang sudah melakukan short dari area di sini, dan baru kita start untuk kembali down, dan ini bisa menjadi setup bagi teman-teman untuk melakukan short. Nah, target pertamanya teman-teman adalah di sekitaran area $36.000. Ini target pertamanya. Target kedua nanti sudah akan ada di sekitaran 35.300. Target ketiga kembali ke area trendline. Oke, nah kenapa saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk sekarang lebih make sense kita mencari peluang untuk short daripada long. Ini khusus para traders ya. Saya tidak mengatakan dan tidak ngeklaim juga bahwa kita sudah menyelesaikan rally di sini dan kemudian akan start untuk kembali drop ke lower low baru. Ini untuk sementara hanya berpotensi mendapatkan pullback, teman-teman. Oke, ingat saya udah punya spot back gitu. Saya udah punya alokasi di spot. So, kalau misalnya langsung naik dari sini, saya juga happy-happy aja gitu ya. Tapi ini kalau kita bicara soal trading. Oke, kalau kita misalnya trading, ya kita harus lihat chart secara objektif. Bahwa untuk sekarang kita berada di area major resistance. Nah, kalau di resistance, lebih make sense melakukan apa, teman-teman? Short daripada long. Tapi apakah langsung short? Tidak. Harus tunggu setup-nya terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata tidak ada setup yang bisa kalian hasilkan di sini, ya sudah biarkan saja, teman-teman. Oke? Dan kalau kita langsung breakout dari sini dan kemudian konsolidasi, maka tidak lagi valid bagi teman-teman untuk menyatakan bahwa ini adalah area resistance. Karena ini sudah kita break dan kemudian kita sudah consolidate di atas area tersebut. Jadi cukup make sense ya teman-teman yang sudah saya sampaikan dari tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.